Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, Salam. Untuk memulai ibadah kita hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Raja Surga, kiranya melindungi dan memberkati kita semua umat-Nya. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan kita hari ini, Rabu 2 Desember 2020. Tertulis dalam kitab Mika pasal 4 ayat 5. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Sejarah dunia mencatat bahwa manusia pertama, Adam dan Hawa, hanya mengenal satu Allah saja, yaitu Tuhan Sang Pencipta segala yang ada. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sejak itulah hubungan Allah dengan manusia terputus. Setelah manusia semakin bertambah banyak di bumi, maka manusia itu berusaha mencari Allah, tetapi manusia tidak sanggup mengenal Tuhan lagi karena dosa dan iblis yang sudah menguasai hidup manusia. Maka manusia itu memeluk agama masing-masing. Dengan ritual agama inilah manusia menyembah Allah sesuai dengan ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Secara tegas, semua pemeluk agama itu mengatakan bahwa agamanya lah yang benar. Jika demikian, timbul pertanyaan, lalu dari sekian banyak agama yang ada di bumi ini, mana agama yang paling benar? Ada 3 kelompok agama manusia di tengah-tengah bumi ini. Pertama, disebut dengan agama dari bumi. Agama ini dianut oleh pemeluknya dengan cara menyembah matahari, menyembah dewa, menyembah patung, menyembah gunung, dan yang lain-lain. Dengan ritus agama dan ajaran yang mereka buat sendiri, mereka berusaha mendapatkan kehidupan yang abadi melalui bertapa, melalui pemujaan secara mistis, melalui memberikan sesajen dan lain sebagainya. Dengan cara ini, pemeluk agama ini akan menerima kebahagiaan di bumi dan di kehidupan yang akan datang. Kelompok ini adalah penganut paling banyak di dunia ini. Yang kedua, agama yang turun dari langit datang dari Tuhan. Kelompok ini menganut kepercayaan bahwa Tuhan menyatakan dirinya melalui para nabi, melalui wahyu. Tuhan menurunkan hukum-hukumnya yang harus ditaati, harus dilakukan oleh pemeluknya. Sehingga para pemeluknya harus mengandalkan perbuatannya sendiri. Jika seseorang lebih banyak amalnya berbuat baik, maka ia akan masuk ke surga. Tetapi jika seseorang lebih banyak berbuat jahat, maka ia akan masuk ke neraka. Sehingga yang menentukan adalah usaha dan perbuatan dari manusia itu sendiri. Yang ketiga, agama dari surga, di mana Tuhan sendiri turun dari surga menjelma menjadi manusia. Dia adalah dinamakan juru selamat dunia. Dia mengajar manusia tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dia tinggal di bumi beberapa tahun bersama-sama dengan manusia. Lalu Tuhan yang menjadi manusia itu rela mati, menyerahkan nyawanya untuk menebus manusia dari dosa dan iblis. Tetapi dia hidup kembali. Terus dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan pada akhir zaman, Tuhan yang pernah menjadi manusia itu berjanji akan datang kembali ke bumi untuk menjemput
orang yang percaya kepadanya, lalu membawa semua umatnya itu naik ke surga. Agama ini mengajarkan bahwa manusia selamat bukan karena usahanya sendiri, tetapi karena kasih Allah kepada manusia, sehingga Tuhan sendirilah yang bertindak menganugerahkan keselamatan dan hidup yang kekal kepada pengikutnya. Ajaran dari agama ini tegas mengatakan bahwa yang menentukan bukan usaha manusia, tetapi otoritas Allah yang mengasihi umat manusia sehingga menganugerahkan surga kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dari ketiga kelompok agama itu, kita sendirilah yang menentukan agama mana yang paling benar dari antara sekian banyak agama yang ada di bumi ini. Jemaat yang berbahagia, hari ini Tuhan berfirman bahwa biarlah bangsa-bangsa berjalan dengan Allahnya masing-masing, tetapi kita harus tetap berjalan dengan Tuhan Allah kita. Sebagai umat pilihan Tuhan, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, mari kita semua semakin taat dan tunduk kepada Yesus Kristus. Mari tetap berjalan bersamanya. Oleh karena kasih-Nya, kita bebas dari dosa dan kuasa iblis. Sehingga kelak kita akan menerima hidup yang kekal di surga yang mulia. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap puji syukur kehadirat-Mu Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, kami masih boleh hidup hingga pada hari ini. Kuatkan kami semua umat-Mu ini, agar tetap setia berada di jalan-Mu yang benar. Berkatilah seluruh umat-Mu. Yang sakit, Engkau yang menyembuhkan. Yang lemah, Engkau kuatkan. Yang terkena PHK, Engkau cukupkan kebutuhan mereka. Yang berduka cita, Engkau yang menghiburkan. Yang menderita, Engkaulah yang memulihkan. Berkatilah gereja-Mu, berkati para hamba-Mu, agar semakin giat dalam pelayanan melayani Engkau. Sembuhkanlah dunia ini yang sedang menderita karena sakit COVID-19 ini. Berkati rakyat, pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia. Berikanlah kepada negara kami ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan, agar seluruh rakyat Indonesia semakin makmur, sejahtera, dan kokoh dalam bingkai NKRI. Ampunilah segala dosa-dosa kami, agar kami suci dan kudus di hadapan-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami dari kami anak-anak-Mu ini. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.